Jika kamu bisa menyembuhkan anak saya sampai bisa bicara, aku mau kau jadikan istrimu. Dengan nada tinggi dan penuh gengsi, Cynthia, seorang janda cantik yang kaya raya, menatap tajam pemuda di depannya. Kamu cuma pemuda desa? Mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya? Nada suaranya terdengar sombong, diikuti senyum sinis yang menusuk hati. Ia lalu menambahkan sambil tertawa kecil, kalau dalam 2 bulan kamu bisa membuat anak saya bicara, aku ikhlas jadi istrimu. Malam itu, kompleks perumahan elit di pinggiran kota tampak begitu sunyi, seolah waktu berhenti di antara gemerlap lampu taman yang lembut. Rumah-rumah megah berdiri berjejer bagai istana, namun di balik kemewahan itu, ada satu rumah besar yang menyimpan kisah sepi. Rumah milik Cynthia, seorang janda kaya berusia 35 tahun. Dari luar, rumahnya terlihat hidup. Taman rapi, lampu indah, mobil mahal di garasi. Tapi di dalamnya hanya ada 2 suara, langkah kaki Cynthia dan desahan lembut seorang anak kecil bernama Rara. Rara, putri tunggalnya yang berusia 5 tahun, belum pernah mengucapkan satu kata pun seumur hidupnya. Tidak pernah tertawa, tidak pernah memanggil mama. 5 tahun Cynthia berjuang, membawa anaknya ke berbagai dokter, terapis, bahkan sampai ke luar negeri. Namun hasilnya tetap sama, sunyi. Malam itu Cynthia duduk di ruang tamu megahnya, memandangi Rara yang sedang bermain boneka di lantai marmer dingin. Pandangan matanya kosong. Kenapa kamu gak bisa bicara, nak? Bisiknya pelan, hampir seperti doa yang hilang di udara. Mama sudah lakukan segalanya. Di mata orang lain, hidup Cynthia sempurna. Wajah cantik, harta berlimpah, status tinggi. Tapi semua itu tak berarti tanpa suara kecil yang memanggilnya Mama. Di kompleks, orang mengenalnya sebagai wanita sombong, berkelas, dan sulit didekati. Namun sesungguhnya, kesombongan itu hanyalah dinding yang ia bangun untuk menutupi kesepian yang menggerogoti hatinya setiap malam. Hingga suatu pagi, hidup Cynthia berubah. Saat ia sedang menunggu tukang kebun yang biasanya datang, muncul seorang pemuda desa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bajunya sederhana, kulitnya legam terbakar matahari, di punggungnya tergantung tas kecil berisi peralatan herbal. Dengan sopan ia menyapa. "Selamat pagi, Bu. Saya Bayu, orang baru dari desa seberang. Saya menggantikan Pak Joni yang sedang sakit." Cynthia menatapnya dari ujung rambut hingga kaki dengan tatapan sinis. Pemuda desa? Ya sudah, asal kerja cepat dan gak bikin kotor, silakan. Bayu hanya tersenyum dan mengangguk. Ia mulai bekerja di taman yang rindang itu, sementara Rara duduk di ayunan, memandangi pemuda itu dengan mata polos. Bayu berhenti sejenak, lalu berkata lembut, "Cantik sekali, Dek. Mau bunga?" Ia memetik setangkai bunga kecil dan meletakkannya di pangkuan Rara. Dan entah keajaiban dari mana, bibir kecil Rara terangkat. Senyum tipis muncul untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dari teras, Cynthia melihat kejadian itu dengan wajah tercengang. Dalam hatinya timbul rasa heran bercampur tidak suka. Anak ini gak pernah senyum sama siapapun. Kok bisa karena tukang taman desa itu? Gumamnya pelan. Ia tak tahu senyum kecil itu adalah tanda bahwa takdir baru sedang mengetuk pintu hidup mereka. Keesokan paginya, matahari menembus sela pepohonan, menyinari taman yang kini tampak lebih hidup dari biasanya. Bayu datang lebih awal, membawa pot-pot kecil berisi tanaman obat dan bunga hias. Cynthia keluar dari rumah, mengenakan gaun putih sederhana, anggun tapi tetap berwibawa. "Pagi, Bu Cynthia," sapa Bayu sambil sedikit menunduk. Cynthia hanya mengangguk dingin. "Kamu rajin juga ya, padahal baru kerja beberapa hari." Bayu menjawab tenang. "Kalau pekerjaan dilakukan dengan niat baik, hasilnya pun akan baik, Bu." Cynthia terdiam sesaat. Ada ketenangan dalam cara bicaranya, tak terburu, tapi penuh keyakinan. Namun gengsinya menahan untuk menanggapinya dengan hangat. Banyak bicara juga kamu," ujarnya sinis. Bayu tersenyum tipis. "Maaf, Bu. Saya cuma ingin taman ini bukan cuma indah dipandang, tapi juga menenangkan hati." Cynthia mendengus pelan, berbalik hendak masuk ke rumah.
Namun langkahnya terhenti. Dari arah taman, terdengar suara kecil, suara tawa. Ia menoleh cepat. Rara. Anak yang 5 tahun tidak pernah tertawa, kini tersenyum lebar sambil memegang bunga yang diberikan Bayu kemarin. Cynthia tertegun, matanya bergetar, air mata hampir pecah. Rara, panggilnya lirih. Anak itu memandang ibunya dan menunjuk Bayu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tetap hilang. Cynthia mendekat dengan langkah gemetar. Kamu bikin dia tertawa? Tanyanya pada Bayu dengan nada tak percaya. Bayu menatap Rara lembut, lalu berkata pelan, "Saya cuma bicara dari hati ke hati, Bu. Anak ini bukan gak bisa bicara. Mungkin dia hanya kehilangan alasan untuk berbicara." Ucapan itu membuat Cynthia terdiam, lalu matanya menajam. "Kamu mau bilang aku ibu yang gagal?" Suaranya meninggi, menyimpan amarah dan luka. Bayu cepat menggeleng. "Tidak, Bu. Saya cuma percaya. Kadang anak gak butuh obat. Ia hanya butuh sentuhan hati." Cynthia memalingkan wajah, menahan perasaan yang campur aduk antara marah, malu, dan tersentuh. "Sudahlah, jangan ajari saya soal anak saya. Kamu cuma orang kampung." Bayu menunduk hormat, tidak membalas. "Maaf, Bu Cynthia. Saya tidak bermaksud menggurui." Ia lalu kembali bekerja, membenahi bunga-bunga yang mekar di bawah sinar pagi. Cynthia berjalan masuk dengan langkah cepat. Namun di hatinya ada sesuatu yang mengguncang rasa penasaran. Malam itu, Cynthia duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah kecil Rara yang sudah terlelap. Senyum tipis masih menggantung di bibir anak itu, sesuatu yang jarang sekali ia lihat. Cynthia membelai rambut lembut putrinya, lalu berbisik pelan, "Kenapa kamu bisa tersenyum hari ini, Nak? Apa karena pemuda desa itu?" Nada suaranya nyaris tak terdengar. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Rasa penasaran yang menembus lapisan gengsi yang selama ini ia pertahankan. Siapa sebenarnya pemuda itu? Mengapa Rara, anak yang tak pernah bereaksi pada siapapun, bisa tersentuh hanya dengan kehadirannya? Sementara itu, jauh di pinggiran desa, di sebuah rumah kontrakan kecil, Bayu duduk menatap langit malam yang bertabur bintang. "Ya Allah," ucapnya lirih, "kalau memang aku ditakdirkan untuk menolong anak itu, tunjukilah jalanku." Ia tidak tahu, malam itu menjadi awal dari ujian besar. Ujian yang akan menguji bukan hanya kesabarannya, tapi juga harga dirinya sebagai manusia yang kerap diremehkan. Keesokan harinya, matahari bersinar terik di kompleks perumahan mewah. Bayu datang seperti biasa, membawa kantong kecil berisi ramuan herbal dan sebotol air yang telah ia doakan. Ia berniat mencoba terapi sederhana agar Rara mulai merespons suara di sekitarnya. Namun kali ini, Cynthia sudah menunggunya di teras. Wajahnya dingin, bibirnya melengkung sinis. "Bayu ya," katanya dengan nada tajam. "Saya dengar kamu ini dukun kampung yang suka ngaku-ngaku bisa nyembuhin orang." Bayu tetap tenang. "Saya bukan dukun, Bu. Saya hanya belajar sedikit tentang pengobatan alami. Semua kesembuhan tetap datang dari Tuhan." Cynthia tertawa kecil. Suaranya terdengar tajam dan penuh ejekan. "Tuhan? Kalau Tuhan mau, anak saya pasti sudah sembuh dari dulu. Saya sudah bawa dia ke dokter, ke terapis, bahkan ke luar negeri. Semua gagal. Kamu pikir dengan daun-daunan dan air itu kamu bisa bikin dia bicara?" Rara yang duduk di taman menatap ibunya bingung, belum mengerti arti pertengkaran itu. Bayu hanya menunduk, menahan diri, sementara matanya memancarkan keteguhan yang membuat Cynthia semakin jengkel. "Sudah, jangan pura-pura bijak," bentak Cynthia lagi. "Kamu cuma pemuda desa. Kamu bahkan gak pantas berdiri di taman rumah saya. Cuma karena anak saya tersenyum sekali, bukan berarti kamu bisa apa-apa." Suasana menegang. Para asisten rumah tangga yang melihat dari kejauhan menahan napas, takut tapi penasaran. Bayu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Cynthia dengan tenang. "Saya tidak bermaksud melewati batas, Bu. Saya hanya ingin membantu. Tapi kalau Ibu keberatan, saya bisa pergi sekarang juga." Cynthia menatapnya tajam, namun di balik sorot matanya ada gejolak yang tak ia pahami.
Ia benci ketenangan Bayu, benci karena pemuda itu tidak mudah terpancing oleh amarahnya. Ia ingin menguji batas kesabarannya. Baik, katanya akhirnya dengan nada menantang. Kalau kamu yakin dengan omonganmu, aku kasih waktu 2 bulan. 2 bulan untuk buktikan bahwa kamu bisa membuat anakku bicara. Kalau gagal, jangan pernah injakkan kaki di kompleks ini lagi. Bayu tetap tenang. Dan kalau saya berhasil, tanyanya pelan. Apa yang akan ibu lakukan? Cynthia tersenyum sinis, menegakkan dagu dengan sombong. Kalau kamu bisa nyembuhin anak saya dalam 2 bulan, saya ikhlas jadi istri kamu. Tapi itu mustahil. Kamu cuma pemuda desa. Mana mungkin bisa menyembuhkan sesuatu yang dokter pun gak sanggup. Suara Cynthia bergema di halaman rumah. Para pekerja menatap dengan mata lebar. Tapi Bayu hanya menunduk sebentar, lalu tersenyum lembut. Saya tidak tertarik dengan janji seperti itu, Bu Cynthia. Saya hanya ingin berusaha. Tapi ada satu hal yang saya minta. Cynthia mengerutkan kening. Apa itu? Hargailah orang lain, sekecil apapun mereka. Karena kadang, keajaiban datang dari tempat yang paling ibu remehkan. Cynthia terdiam. Kata-kata itu seperti menampar hatinya, tapi ia terlalu angkuh untuk mengakuinya. Baiklah, katanya dingin. Buktikan kalau kamu bukan cuma omong besar. Bayu mengangguk dan mulai bekerja di taman. Cynthia berbalik masuk ke rumahnya, tapi langkahnya terasa berat. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang berubah. Rasa marah, penasaran, dan takut yang bercampur jadi satu. Ia tidak tahu. 2 bulan ke depan akan menjadi perjalanan yang menguji bukan hanya keyakinan Bayu, tapi juga kesombongan dirinya sendiri. Sejak hari itu, suasana di rumah besar itu berubah. Setiap pagi, Bayu datang dengan langkah tenang, membawa ramuan herbal, air doa, dan ketulusan di dadanya. Cynthia tetap menyambutnya dengan tatapan dingin, seolah ingin membuktikan bahwa ia tetap di atas. 2 bulan, ujar Cynthia suatu pagi sambil melihat jam tangannya. Kau cuma punya 2 bulan untuk buktikan kata-katamu bukan omong kosong. Bayu tersenyum tenang. Saya tidak mengejar waktu, Bu. Saya hanya berusaha dengan doa. Cynthia tertawa kecil, sinis. Doa? Kamu pikir doa bisa menggantikan terapi medis dan teknologi? Dunia ini nggak sesederhana itu, Bayu. Saya tahu, Bu. Jawab Bayu lembut. Tapi kadang, yang sederhana justru lebih menyentuh hati manusia. Cynthia terdiam sesaat, lalu mendengus. Kita lihat nanti. Jangan harap aku percaya hanya karena kau pandai bicara. Bayu memulai terapinya dengan sederhana. Ia mengajak Rara duduk di bawah pohon Kamboja yang rindang, menyiapkan semangkuk air putih yang telah ia doakan, lalu meneteskan sedikit di bibir Rara. Air ini bukan sihir, Dek, katanya lembut. Ini cuma doa dari hati yang tulus. Coba dengarkan suara burung itu. Rara menatap langit. Seekor burung kecil berkicau di dahan. Suara itu lembut dan indah. Bayu tersenyum, menatapnya penuh harap. Suara itu indah kan? Coba rasakan di dadamu dan ucapkan dalam hatimu. Burung kecil disangkar bergetar pelan, seolah ikut menatap ke arah Rara yang kini duduk di kursi taman. Bayu berdiri di hadapannya, wajahnya lembut, sabar, dan penuh harap. Untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seakan berhenti. Rara menatap pemuda itu lama, lalu mengangguk pelan. Tak ada suara keluar dari bibirnya, tapi gerakannya mulai berubah. Seolah ada sesuatu yang ingin ia ucapkan. Dari balik jendela kaca besar, Cynthia memperhatikan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kagum, bingung, dan tak percaya. Anak itu diam. Tapi pemuda itu seperti berbicara langsung pada jiwanya. Gumamnya pelan, kemudian mendengus. Buang waktu. Hari demi hari berlalu. Namun, Bayu tak pernah absen. Setiap pagi ia datang membawa ramuan dari akar dan bunga. Kadang sore hari ia datang hanya untuk menemani Rara berjalan di taman. Ia berbicara dengan sabar, mengajari anak itu menyebut nama-nama benda, huruf, dan warna.
Sementara Cynthia hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, antara kesal dan heran. Kenapa dia tak menyerah juga? Bisiknya pelan. Aku sudah hina dia berkali-kali, tapi dia tetap datang dengan wajah tenang itu. Malam itu, Cynthia nyaris terjatuh dari kursinya ketika mendengar suara samar. Ia menatap Rara yang sedang tertidur. Rara, apa kamu barusan bicara? Tanyanya dengan nada panik. Rara membuka mata sebentar, tersenyum, lalu kembali terlelap. Tak ada suara lagi. Cynthia memegang tangan putrinya erat-erat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Mungkin cuma halusinasi, katanya, menenangkan diri. Keesokan paginya, dari balkon rumah, Cynthia memperhatikan Bayu yang sedang mencampur ramuan di taman. Ada sesuatu pada wajah pemuda itu, ketenangan yang sulit dijelaskan. Kenapa aku jadi memperhatikannya? Batinnya kesal. Tidak, aku hanya ingin membuktikan kalau dia pasti gagal. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, Cynthia mulai takut. Takut kalau pemuda desa itu benar-benar bisa melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan siapapun. 3 minggu sudah berlalu sejak hari pertama Bayu datang. Tak sekalipun ia absen. Ia tak datang demi uang, tak pula demi janji yang pernah diucapkan Cynthia, tapi karena niatnya tulus. Setiap pagi, ia duduk di taman, berbicara dengan Rara tanpa kata, hanya lewat tatapan mata dan gerak bibir.